Seandainya ada orang yang lahir di hutan, lalu bapak ibunya mati, meninggal dunia, dia hidup sebatang kara, dibesarkan oleh alam, apakah dia akan bertuhan? Jawabannya, dia bertuhan tapi tidak beragama. Karena di dalam hutan tidak ada yang mengajarkan agama. Tapi bertuhan pasti. Karena bertuhan adalah fitrah, naluri, sifat bawaan manusia. Orang kalau dia lahir tanpa ada ayah, tanpa ada ibu, tidak ada guru, dia pasti akan makan. Nanti kalau dia lapar, dia akan mencari sendiri, semua akan dia makan. Dapat pisang, dia makan pisang. Dapat bambu, dia makan bambu. Dapat rumput, dia akan makan rumput. Karena orang tua lah yang mengajarkan, ini nasi, ini rumput. Sampai masanya dia haus, dia akan minum. Apa saja yang ada cairan, dia akan minum. Itu sudah naluri manusia. Dan sampai pada usia remaja, dia pun akan menyalurkan libido seksual, kebutuhan biologis. Begitu juga dengan bertuhan. Sampai masanya dia akan merasa bahwa dia makhluk yang lemah. Ada yang maha kuasa, tapi dia tidak tahu namanya apa, bagaimana cara menyembahnya. Tapi dia meyakini bahwa itu ada. Maka dia akan bertuhan, tapi dia tidak beragama, karena tidak ada yang mengajarkan agama kepada dia. Inilah yang dituliskan oleh seorang filosof bernama Ibnu Tufail. Ibnu Tufail menulis sebuah kitab berisi novel fiksi ilmiah berjudul Hayy bin Yaqzan. Hayy artinya hidup, Yaqzan artinya jaga. Hayy bin Yaqzan, jaga anak hidup. Dia dilahirkan di hutan, ayah ibunya meninggal, dibesarkan oleh gorila. Dan pada akhirnya setelah remaja dia berpikir, dari mana aku datang? Mungkinkah aku manusia lahir dari seekor makhluk monyet besar? Siapa yang menghidupkan? Lalu kemudian suatu hari gorila yang membesarkannya itu mati. Dan dia melihat tiba-tiba nafas terhenti, detak jantungnya pun stop. Dan pada akhirnya mati membusuk. Kemana ruhnya? Apa yang terjadi dengannya? Sampai akhirnya dia keluar dari hutan. Dan dia bertemu dengan ulama. Akhirnya dia bersyahadat masuk Islam. Sebetulnya cerita itu hanya ingin membuktikan bahwa andai tidak ada ulama, tidak ada agama, orang bertuhan. Tapi Tuhannya tidak jelas. Orang akan menyembah kayu, menyembah batu. Dia sadar bahwa dia hidup karena matahari. Maka dia menyembah matahari. Lalu kemudian dia lihat yang memberikan ikan dan air adalah sungai. Orang akan menyembah sungai. Yang menggugurkan tanam-tanaman adalah pohon. Maka orang akan menyembah kayu. Maka manusia nalurinya ingin bertuhan. Itulah yang dikatakan Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ada fitrah, naluri, gharizah, insting bawaan dalam diri manusia ingin bertuhan. Tapi tidak tahu Tuhan itu namanya siapa. Dan tidak bisa dipikirkan sendiri. Maka Allah yang Maha Kasih dan Sayang mengirimkan sosok manusia untuk menjelaskan kepada sesama manusia Tuhan itu siapa. Maka dikirimlah seorang nabi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang menjelaskan siapa itu nama yang disembah. Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia. Dia tunggal,
Esa, tidak berbilang. Allah, la ilaha illa huwa. Apakah dia mengatur hidup kita, atau dia seperti pabrik pena? Setelah diproduksi, dilepas, pena tidak mengenal pabrik, pabrik pun tidak tahu lagi di mana pena produksinya berada. Dia tidak seperti itu. Dia mencipta, dia mengatur, dia mengayomi, dia melindungi, dia memberi rezeki. Maka Allahu la ilaha illa huwal hayyu, dia maha hidup, al-qayyum, dia mengatur hidup kita. Ma tasqutu min waraqatin, tidak ada daun yang jatuh hari ini. Wala ratbin, tidak ada bumi yang basah. Wala yabisin, tidak ada bumi yang kering. Illa fi kitab, sudah dituliskan dalam lauh mahfuz. Nyamuk yang hidup di tengah angin dimakan oleh cicak yang berada di dinding. Semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Anai-anai serangga yang ada di dalam lubang kayu, ikan yang ada di tengah samudera lautan yang luas, berada dalam genggaman kudrat, iradat, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia lelah? Apakah dia capek? Apakah dia letih? Apakah dia mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau memang dia ada, sehebat apa kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah yang bisa menolong selain dia? Adakah sekutunya? Adakah partnernya? Adakah kawannya? Apakah dia punya sahabat? Apakah dia punya kaki tangan? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa menolong kecuali kalau dapat izin dari dia. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Apakah dia tahu apa yang ada dalam gelap malam? Apakah dia tahu apa yang ada di dalam tanah? Apakah dia tahu apa yang ada dalam lubuk hati yang paling dalam? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Kalau memang dia ada, sehebat apa kekuasaannya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulitkah bagi dia mengatur hujan, panas, matahari, bintang gemintang, planet? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang disebut dengan ayat kursi. Dibaca pada waktu subuh, dijaga Allah sampai petang. Dijaga selepas maghrib, dipelihara Allah sampai menjelang subuh. Itulah ayat tauhid yang kalau kita baca, kita sulit untuk memahami tauhid dengan ilmu yang dalil-dalilnya amat sangat jelimet, ribet, susah, payah bagi sebagian orang. Cukup mendalami ayat kursi, maka dia mengenal Allah dari mulai namanya, kekuasaannya, kehebatannya, ilmunya, pertolongannya. Itulah kenapa kalau ayat kursi itu dibaca, setan lari ketakutan. Kenapa? Karena tauhid yang dalam dari orang yang membaca, merenungkan, mengamalkan, sehingga setan merasa takut dengan orang yang membacanya. Tapi dia bukan sekedar mantra. Dia bukan bim salabim abrakadabra. Dia bukan mantra tanpa makna. Dia adalah lafaz yang datang dari Allah untuk mengajarkan kepada manusia siapa yang kita sembah, apa tujuan dia menciptakan kita, bagaimana kekuasaannya. Kalau orang tidak percaya kepada agama karena penyelewengan, penyimpangan, kejahatan, maka pada akhirnya orang meninggalkan agama, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Golongan itu sekarang disebut dengan agnostik. Ketika ditanya agamamu apa? Tuhan terlalu sempit, dibatasi oleh agama. Lalu kau percaya sama Tuhan? Aku percaya. Siapa namanya? Dia tanpa nama. Ini adalah fenomena anak muda zaman sekarang. Karena sakit hati dengan perempuan, laki-laki tidak menikah. Karena sakit hati dengan laki-laki, perempuan tidak menikah. Karena sakit hati dengan anak, lalu muncullah kelompok orang yang tidak mau punya anak. Karena takut anaknya durhaka. Sakit hati dengan tokoh agama, lalu tidak mau beragama. Tapi percaya kepada Tuhan. Golongan agnostik. Islam datang. Dalam agama Islam tidak ada manusia suci. Semua manusia bisa silap, bisa salah, bisa berdosa.
Satu-satunya yang tidak mungkin salah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi tidak boleh salah? Karena kalau dia salah berarti wahyunya salah. Kalau dia salah berarti firman salah. Kalau dia salah berarti ajarannya salah. Wallahu ya'simuka minan nas. Nabi itu terpelihara. Dia tidak mungkin salah. Dia tidak ditinggalkan Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau ada orang Islam yang sholat Jumat, pulang sholat sendalnya hilang, yang salah bukan Islam. Yang salah adalah orang Islam. Maka jangan salahkan Islam. Jangan salahkan Allah. Tapi salahkanlah orang Islam yang memakai nama Islam tapi tidak mengamalkan ajaran Islam. Salah berpikir akan membuat orang salah mengambil keputusan. Maka kita tetap berislam. Walaupun banyak orang Islam tidak Islami. Mengaku Muslim tapi perbuatannya tidak sesuai ajaran Islam. Yang salah bukan Islam. Yang salah adalah orang yang mengaku dirinya Muslim, bapaknya Muslim, ibunya Muslimah, tinggal di negeri mayoritas Muslim, tapi nilai-nilai Islam tidak dia amalkan. Lalu kemudian orang menyalahkan Islam karena perbuatan orang Islam. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini terhalang cahayanya karena perbuatan orang Islam itu sendiri. Bersyukurlah orang-orang Barat yang belajar Islam dari internet. Dia download Al-Quran, dia terjemahkan ke dalam berbagai bahasa, dia fahami, masuk Islam. Setelah masuk Islam, sholat di masjid. Pulang dari masjid, barang yang dia letakkan hilang. Setelah itu dia ucapkan, Alhamdulillah, aku masuk Islam. Bukan karena melihat orang Islam, tapi karena belajar Islam dari sumbernya. Bersyukurlah kita yang masih bisa belajar dengan ulama yang benar, yang ahli sunnah wal jamaah. Al-ulama warathatul anbiya. Kenapa kalau orang tidak bertuhan? Tidak ada orang yang tidak bertuhan. Datanglah seorang mulhid ateis yang mengaku tidak bertuhan, menjumpai Imam Abu Hanifah, imam mazhab pertama, Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah di Kufah, Irak. Hanafi, aku tidak percaya kepada Tuhan. Imam Hanafi tidak membacakan ayat. Tuhan saja dia tidak percaya, apalagi ayat Quran. Imam Hanafi tidak pakai hadis Nabi. Tuhan saja dia tidak percaya, apalagi Nabi, apalagi hadis Nabi. Mereka tidak bisa diajak berdalil. Lalu Imam Hanafi mengajaknya berfikir. Seandainya kau naik perahu, perahumu sampai di tengah laut, dipukul ombak, dihempas gelombang, karangnya tajam, angin puting beliung, perahumu hancur berkeping, tinggal hanya satu keping kayu. Dan tanganmu memeluk keping kayu di tengah laut yang tak bertepi. Bumi tidak nampak, kakimu tidak menginjak, tanganmu tidak berpegang. Coba tanya lubuk hatimu yang paling dalam. Adakah di sana dia yang maha kuasa selain engkau? Jawab dengan jujur. Orang itu menjawab, ya, pasti aku merasakan ada yang maha kuasa. Itulah Tuhan. Di sana kita sedang susah. Kita tidak putus asa. Ada yang maha kuasa. Tapi kita tidak tahu namanya siapa. Maka datanglah Nabi yang dikirim Allah menjelaskan namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Maka serulah dia. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar. Kita berdoa meminta, memanggil dia dengan namanya yang banyak, tapi sesungguhnya dia satu. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa Tunggal. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain dia. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengaku tidak bertuhan, di lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka mengaku ada. Orang yang mengaku tidak bertuhan naik pesawat terbang. Lalu mereka mengejek ada orang berdoa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha rabbil ghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu Allah. Dia mempertawakan orang yang membaca doa. Kata dia tidak ada Tuhan. Lalu kemudian pesawat pun take off dan sampai ke tengah awan, tiba-tiba terjadi turbulensi.
tiba-tiba pesawat mengalami goncangan. Orang yang berdoa sudah menyerahkan nyawanya, dirinya kepada Allah. Setelah dia katakan bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Dia pun tertidur. Sementara yang tidak bertuhan terjaga, terbangun. Lalu kemudian tiba-tiba spontan mulutnya berkata, oh my God. Oh Tuhan. Sesungguhnya tidak sesuai antara mulutnya sebelum ada masalah, setelah ada masalah. Diam-diam dia mengatakan, ada yang maha kuasa. Tempat bergantung, tempat meminta, dia yang melindungi. Maka sesungguhnya kita meyakini ada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepadanya? Tidak ada cara mendekatkan diri kepadanya kecuali sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat cara beribadah, ma laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, fahuwa raddun, maka perbuatannya itu mardud. Allah mengatakan, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, usap kepalamu sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Kita pun melakukan itu. Setelah itu kita masuk ke dalam masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, sampai salat sunat 2 rakaat. Lalu kemudian Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Diawali dengan niat takbiratul ihram, iftitah ayat Al-Fatihah dan ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud 1 rakaat selesai, baca lagi iftitah dan ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud, tasyahud dan salam. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya orang mengaku tidak beragama, bagaimana cara dia mendekatkan diri kepada Allah? Apa yang akan dia panggil? Apa yang akan dia katakan? Kalau dia kaya, dia akan sombong sesombong-sombongnya. Dia mengatakan ini keberhasilan aku. Dia mempertuhankan dirinya. Dan kalau dia stres, depresi, dia tidak sanggup menjalani hidup, dia akan bunuh diri. Bagi dia mengakhiri hidup. Tapi kalau orang bertuhan, kalau dia berhasil, dia berkata, innama, apa yang saya terima ini, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah, liyabluwani, untuk menguji saya. Ashkur, apakah saya menjadi orang yang bersyukur, am akfur, atau saya menjadi orang yang kufur. Kalau seandainya dia dalam keadaan miskin, susah, melarat, diuji, sakit, mati, dia akan mengambil air wudhu, dia akan angkat kedua tangannya dan berkata, ujianku kecil, yang besar hanya Engkau. Allahu Akbar. Sakitku tidak ada apa-apanya, karena nikmatmu jauh lebih besar. Allahu Akbar kabira. Aku tidak layak dipuji, karena pemilik pujian hanya Engkau. Walhamdulillahi katsira. Aku kotor, yang suci hanya Engkau. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak menghadap kepada pejabat, kepada orang kaya, kepada konglomerat. Aku menghadap hanya kepada Engkau. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kuserahkan semuanya kepadamu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku tidak menyembah kayu, tidak menyembah batu, tidak menyembah hantu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Setelah itu dia minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia tanamkan dalam dirinya bahwa Allah sayang dengan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ulang lagi segala puji milik Allah. Orang yang gila dengan pujian, post power syndrome, dulu dipuji, dulu dimuliakan, dulu dihormati, sekarang tidak punya apa-apa, merasa diri terbengkalai, merasa diri ditinggalkan. Dia katakan semua milikmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang ditinggalkan anak, ditinggalkan suami, ditinggalkan istri, ditinggalkan keluarga, tidak lagi diperdulikan. Ar-Rahmanir Rahim. Cukup Allah yang sayang kepadaku. Aku bukan apa-apa. Aku tak punya kuasa. Pemilik kuasa hanya Allah. Maliki yaumiddin. Aku hanya meminta kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikan aku jalan. Berikan aku kesabaran. Berikan aku kekuatan. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang pernah Engkau berikan kepada nabi-nabi, wali-wali, orang mati syahid, orang-orang soleh. Siratal ladzina an'amta alaihim
bukan jalan kepada orang Yahudi, bukan jalan Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah itu dia katakan, terimalah doaku ya Allah. Amin. Dia sadar bahwa nikmat yang dia terima besar. Inna a'tainakal kautsar. Banyak sudah nikmat. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat nafas, nikmat jantung, buah pinggang. Allah tidak minta banyak. Fasalli li rabbika. Salatlah. Berkorbanlah. Wanhar. Adapun orang yang membenci, membuli, mengejek, menyantet, mengolok-olok, mencaci maki. Inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang membencimu, mereka lah yang akan terputus. Setelah itu dia angkat kedua tangannya. Dia bengkokkan tulang belakangnya. Dia berkata, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah itu dia puji lagi Allah. Karena pujian luar biasa. Orang yang gila dengan pujian, ketika pujian tidak ada, dia kehilangan pujian. Maka dia katakan, Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau tidak ada lagi manusia yang mau mendengar bisikan, berbisiklah ke tanah. Malaikat-malaikat di langit akan mengabulkan permohonan. Maka dia tempelkan keningnya ke lantai, ke tanah. Dia berbisik berkata, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu dia duduk. 8 permohonannya kepada Allah. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wazubni, wahdini, wa'afini, wa'afu anni. Setelah itu dia ulang lagi. Dia tempelkan keningnya ke lantai dan berkata, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Di saat sujud itulah dia meminta, mengadu, menangis, berkeluh kesah. Puas batinnya, penuh terasa, sesak dada hilang. Segala keluh kesah, kesempitan, kepahitan, kepayahan hancur berkeping bersama lelehan air mata. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu dia duduk, dia serahkan semuanya kepada Allah. At-tahiyatul, mubarakatuh, salawatu, tayyibatu, lillah. Semua punya engkau, bukan punya aku. Aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Setelah itu dia ulang syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak lupa, dia sedang berhadapan dengan Nabi. Dia ucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia juga ucapkan salam kepada malaikat-malaikat, orang-orang soleh, manusia, jin Islam. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dia perbaiki syahadatnya di hadapan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu dia bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup. Kalau hanya cukup, tapi dia ingin bermanis-manis, bermanja-manja. Dia ingin mengadukan semua keluh kesahnya. Tak puas rasanya meminta mengadu kepada Allah. Maka dia katakan, Rabbighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu dia meminta 4 permohonan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Setelah itu dia tetap juga belum ingin berpisah dengan Allah. Dia minta lagi kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu barulah dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitulah Nabi mengajarkan kita supaya tak putus asa, supaya senantiasa berharap kepada Allah.